Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safitri Oktaviani, kelas 11 Busana 3, nomor absen 19, ingin memberikan sedikit materi tentang bab 1 Pancasila, unit 1, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila, dan bab 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Selamat menonton. Bab 1 Pancasila, unit 1, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Pada saat sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, masing-masing tokoh memiliki usulan. Ada 3 tokoh pendiri bangsa, yaitu 1. Ir Soekarno, 2. Moh Yamin, dan 3. Supomo. Berikut penjelasannya. Soekarno memiliki 5 usulan, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang, namun bangsa Indonesia yaitu kebangsaan yang bulat. Ketika semua elemen bersatu dalam negara Indonesia, saling bersatu dan menjadi dasar yang satu. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme harus berakar pada nasionalisme, sehingga terbentuk beberapa komunitas dengan moralitas yang berbeda-beda dari setiap negara. Namun perbedaan itu jangan sampai membuat kita berpecah belah. 3. Mufakat atau demokrasi. Negara Indonesia adalah milik semua warga bangsa Indonesia, bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan. Segala hal atau masalah yang terjadi harus dilakukan secara demokratis agar muncul kesepakatan untuk menyelesaikan masalah itu. 4. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di sini berarti tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Soekarno ingin demokrasi yang dianut juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi, yakni politik, ekonomi, dan demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yaitu ketuhanan yang toleransi dan menghormati agama satu dengan yang lain. Karena itu, Soekarno memaknai ketuhanan yang berkebudayaan sebagai yang berbudi pekerti, yang leluhur, dan menghormati satu sama lain. Kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian memeraskan menjadi Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokratik, dan ketuhanan. Jika ketiga dasar itu masih kurang cocok, Soekarno mengusulkan satu dasar atau ekasila, yaitu gotong royong. Berikut usulan dari Moh Yamin. 1. Peri kebangsaan. Ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu 1. Mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentuk negara. 2. Mengenai undang-undang dasar negara. 3. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut Moh Yamin, sebuah negara berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. Dan Moh Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia merujuk pada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia. 2. Peri kemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan atau humanisme dan internasionalisme yang universal bagi segala bangsa dengan hukum internasional dan peraturan kesusilaan. 3. Peri ketuhanan. Moh Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar ketuhanan ini sudah mencerminkan bangsa Indonesia sejak dulu. 4. Peri kerakyatan. Peri kerakyatan ini memiliki 6 poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. A. Permusyawaratan. Diambil dari ayat Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad, dan juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia, di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah. B. Perwakilan. Bagi Moh Yamin, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka perwakilan perlu dilakukan. C. Kebijaksanaan. Pemimpin yang bijaksana akan mempermudah terwujudnya permusyawaratan dan perwakilan yang baik di Indonesia. 5. Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan rakyat bisa juga dimaknai sebagai keseluruhan usaha-usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
dan dilanjut oleh usulan Supomo. 1. Persatuan. Persatuan yang dimaksudkan oleh Supomo adalah persatuan hidup antara pemimpin dan rakyatnya. Karena hal itu, pejabat adalah pemimpin berjiwa rakyat dan memegang teguh persatuan dalam masyarakat. 2. Kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan seperti budaya timur yang menganggap semua adalah saudara. Oleh karena itu, Indonesia merdeka juga harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Keseimbangan lahir dan batin dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin mencakup agama, keyakinan, atau kepercayaan, dan lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. 4. Musyawarah. Menurut Supomo, pemimpin negara Indonesia hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya agar tercipta pertalian antara pemimpin dan rakyat. 5. Keadilan rakyat. Setiap pemimpin harus bertindak sesuai prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Supomo menganjurkan bahwa masyarakat negara ini mempunyai rasa cinta tanah air, ikhlas berbakti pada negara dan takluk pada Tuhan. Dan menurutmu Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas 2 dasar, yaitu 1. Berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter, sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo. Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi dan demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Untuk mengatasi perbedaan pendapat terkait perumusan Pancasila tersebut, maka dicari titik temu dalam Panitia 9 yang dibentuk setelah sidang pertama BUPK. Dalam sidang BUPK kedua pada 10 Juli 1945, preambula yang dibacakan Ir Soekarno merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perbedaannya terdapat di sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini memberatkan beberapa pihak. Akhirnya, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, 7 kata dalam preambula dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan demi menjaga keutuhan bangsa. Muhammad Hatta mendiskusikan tentang rencana penghapusan tersebut kepada tokoh Islam. Muhammadiyah dan NU pun setuju dengan penghapusan 7 kata tersebut. Diungkap oleh KH Maskur tentang pertemuan 5 tokoh di akhir bulan Mei 1945 yang membahas dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK, yang pada akhirnya menyimpulkan beberapa hasil, diantaranya 1. Ketuhanan, 2. Peri kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Gotong royong, 4. Musyawarah mufakat atau perwakilan. Sebelum lanjut ke bab selanjutnya, mari kita selingi dengan iklan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Unit 1, Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi di Indonesia. 1. Pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Konstitusi tertulis hampir dimiliki oleh seluruh negara, termasuk Indonesia, berupa Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Inggris dan Kanada merupakan contoh negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Para pendiri bangsa Indonesia sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Konstitusi di Indonesia dikenal sebagai Revoluti Grounded, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia telah menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikut sejarah konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang antara 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan penyusunan Dasar Negara Pancasila oleh BPUPK. Pada 18 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Pemilihan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal ini dilakukan selama sidang kedua pada 10-17 Juli 1945. BPUPK membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru. Panitia Hukum Dasar dibentuk selama persidangan kedua dengan Ketua Ir Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang memfokuskan pada penyusunan Undang-Undang Dasar dengan Ketua Supomo dan anggota lainnya. Penjelasan Supomo menekankan pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar untuk memahami maksudnya. Penjelasan dalam sidang menjadi bahan historis dan interpretasi yang penting untuk menjelaskan arti dari Undang-Undang Dasar. Berikut kita akan membahas sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Di tahun ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas dua periode sebagai berikut. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Bentuk negara, negara kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Bentuk kabinet, kabinet presidensial. 2. Periode 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949.
bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, dan bentuk kabinet, kabinet parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus, kelak akan dicabut dalam amandemen keempat. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah agresi militer Belanda II, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara-negara federal atau bagian dari Belanda. Pemerintahan berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar RIS diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintahan Negara Bagian. Konstitusi RIS disahkan lewat keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut. Bentuk negara, negara federasi atau serikat. Bentuk pemerintahan, republik. Bentuk kabinet, parlementer. Sistematika konstitusi RIS 1945 yaitu pembukaan atau mukadimah terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Tidak ada bagian penjelasan. 3. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Kurang dari 1 tahun, negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Akhirnya, pada 19 Mei, terbentuklah Negara Kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu, pada 15 Agustus 1950, terbentuk Undang-Undang Sementara atau UUDS, UUD baru yang menggantikan UUD RIS. Bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet berdasarkan UUDS 1950 yaitu bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, dan bentuk kabinet parlementer. Sistematika UUDS 1950 yaitu pembukaan mukadimah terdiri atas 4 alinea, tetapi rumusannya tidak sama dengan UUD 1945. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Tidak ada bagian penjelasan. Dan terakhir, keempat, Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik dan terjadi pergantian kabinet berkali-kali, sebab banyak muncul partai politik dengan garis politik berbeda-beda yang menghendaki kabinet. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan UUD baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi Dekret Presiden 1959 yaitu ingin menggunakan UUDS 1945 lagi. Sejak itu, Indonesia kembali memakai Konstitusi UUD 1945. Bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, dan bentuk kabinet presidensial. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen yaitu pembukaan mukadimah terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di masa reformasi. Konstitusi diubah untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya tentang peta pemikiran pendiri bangsa Pancasila dan ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah salah satu negeri yang terdiri beberapa pulau, berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Keindahannya pun menawarkan pesona alam yang tiada tara. Dan inilah Indonesia.